Saya tidak takut Tuhan tidak bisa menolong. Saya justru takut Dia bisa, tetapi tidak mau datang. Ketakutan ini pernah dirasakan oleh dua orang yang sangat dikasihi Yesus. Mereka adalah Marta dan Maria. Lazarus, saudara mereka, sakit keras. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, hanya berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mereka tidak meminta panjang-panjang. Kalau membaca kisah ini untuk pertama kali, kita mungkin mengira Yesus akan segera datang. Tapi Yohanes justru membawa kita ke arah yang tidak terduga. Yohanes Penginjil menulis sesuatu yang membuat kita heran. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi setelah mendengar Lazarus sakit, Yesus malah tinggal 2 hari lagi di tempatnya berada. 2 hari. Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak mampu, dan bukan karena Lazarus tidak penting baginya. Justru itulah yang membuat semuanya terasa aneh. Bukankah Yohanes baru saja berkata, Yesus mengasihi mereka? Tetapi Yesus tetap tidak datang, padahal Lazarus masih hidup. Masih ada waktu. Tetapi Yesus tetap tinggal di sana. Sementara itu, keadaan Lazarus semakin buruk. Hari berganti hari, tetapi Yesus belum juga datang. Lazarus semakin lemah, lalu ia meninggal. Kemarin mereka masih berharap Yesus datang sebelum terlambat. Hari ini, saudara mereka sudah dikuburkan. Dan ketika Yesus akhirnya tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Bagi Marta dan Maria, Yesus datang ketika semuanya sudah selesai. Begitu mendengar Yesus datang, Maria segera menemuinya. Kalimat pertamanya bukan ucapan selamat datang, melainkan luka yang sudah lama ditahan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ia masih memanggilnya Tuhan. Ia masih percaya. Tetapi ia juga tidak mengerti. Kalau Engkau mengasihi kami, mengapa Engkau tidak datang? Tidak lama kemudian, Maria datang. Ia tersungkur di kaki Yesus dan mengucapkan kalimat yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. 2 saudari, 1 luka, 1 pertanyaan. Mengapa Engkau baru datang sekarang? Bukankah pertanyaan ini juga pernah muncul dalam hati kita? Lalu tibalah bagian yang paling mengejutkan. Yesus berjalan menuju kubur Lazarus. Padahal dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu Lazarus akan kembali lagi. Tetapi ketika melihat Maria menangis dan orang-orang di sekelilingnya ikut berduka, Yesus berhenti. Dia melihat mereka. Dia mendengar tangisan mereka. Dia bertanya, "Di manakah kamu baringkan dia?" Dan Yesus menangis. Kalau dia tahu Lazarus akan hidup lagi, mengapa dia masih menangis? Apakah air mata itu hanya sandiwara? Tidak. Air mata itu sungguh nyata. Dia tidak tergesa-gesa menuju mujizat. Dia memilih tinggal sejenak di tengah air mata mereka. Sebelum mengalahkan kematian, dia lebih dulu memeluk duka cita manusia. Sesudah itu, Yesus meminta batu penutup kubur disingkirkan. Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari." Baginya, kubur itu adalah akhir, tempat di mana harapan berhenti. Tetapi Yesus berdiri tepat di depan kubur itu, lalu dia berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar dari kubur. Yesus memang datang setelah harapan mereka habis. Tetapi dia datang untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Mereka hanya berharap Lazarus sembuh. Yesus menunjukkan bahwa bahkan kematian pun tunduk pada kuasanya. Kita tidak selalu tahu kenapa Tuhan belum menjawab. Dan tidak semua penantian akan berakhir seperti Lazarus. Tapi menunggu bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi.
Yesus yang menunggu 2 hari itu juga Yesus yang menangis bersama mereka. Jadi, kalau doamu belum dijawab, jangan buru-buru menyimpulkan siapa Tuhan.